Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini, saudara. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa baik. Ya, haleluya. Lagu-lagu tadi mengingatkan kita betapa pentingnya iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan memang hanya oleh iman seseorang berkemenangan atas dunia ini. Kita selalu ingat ayat itu ya. Semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan atas dunia itu, yaitu iman kita. Jadi meskipun banyak berdoa, kalau tidak disertai dengan iman, juga tidak akan berhasil. Karena mujizat itu jodohnya iman. Ya saudaraku, dan tadi pagi kita sudah bicara, ya Anda tentu tidak hadir, tetapi nanti bisa membaca di ringkasan khotbah, bahwa tadi pagi kita berbicara tentang iman. Tuhan Yesus ternyata melihat, menilai, dan mengukur iman seseorang. Ya, jadi kita baca dulu ayatnya, ya cepat ya, kita ditolong oleh OHP, lihat saja di depan. Matius 15 ayat 28. Ya. Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Banyak orang ingin mendapat jawaban dari Tuhan seketika. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, syarat untuk mendapat jawaban dari Tuhan seketika adalah iman yang besar. Jadi kita tidak menyamaratakan iman, sebab Tuhan Yesus tidak menyamaratakan iman. Kalau kita disebut orang beriman itu artinya kita orang yang percaya Yesus, tetapi kadar iman masing-masing itu ternyata berbeda-beda dan hanya Tuhan yang bisa melihat. Kadar iman seseorang, kita tidak disarankan untuk menghakimi satu dengan yang lain, untuk mengukur iman satu dengan yang lain. Tetapi kehidupan seseorang itu mencerminkan imannya. Dan di sini Tuhan Yesus melihat seorang ibu yang imannya besar. Nah, kemudian kita sambung lagi Matius 8 ayat 10. Di dalam Matius 8 ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi meskipun Israel, tetapi kadar imannya kalah sama orang ini. Nah, orang ini bukan orang Yahudi, tetapi imannya besar. Dan Tuhan Yesus melihat, menilai, mengukur. Iman orang ini besar. Dan kemudian dia pun menerima jawaban dari Tuhan, seketika itu juga hambanya sembuh. Nah, bicara tentang orang Israel, itu menggambarkan orang-orang Kristen lama. Tuhan Yesus seringkali heran. Heran yang positif adalah, ini orang masih jiwa baru kenal aku beberapa tahun, tapi imannya besar. Ini orang sederhana, tidak banyak memiliki kekuatan secara manusia, tapi pengharapan dan imannya besar. Tetapi Tuhan juga bisa heran secara negatif. Heran ya, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, imannya tetap kecil. Heran, sudah berkali-kali ditolong Tuhan, masih juga khawatir dan bimbang. Jadi keheranan Tuhan yang pertama membawa berkat. Keheranan Tuhan yang kedua tidak membawa berkat, saudaraku. Jadi kesimpulan tadi pagi adalah iman seseorang itu bisa besar, bisa kecil, bisa lemah, bisa mati. Itu sebabnya bukan ukuran berapa tahun kita ikut Tuhan dan menentukan berkat yang kita terima, tetapi seberapa iman kita kepada Tuhan. Itu yang menentukan apa kita akan mendapat berkat atau tidak. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang imannya Kaleb. Imannya Kaleb adalah iman yang luar biasa, yang extraordinary, yang di atas rata-rata. Berkatnya apa? Pegunungan Hebron. Pegunungan Hebron Tuhan berikan kepada Kaleb dan keturunannya. Beberapa orang untuk punya rumah sendiri saja susah. Ini dia diberi oleh Tuhan pegunungan. Mau bikin berapa rumah? Silakan. Jadi iman yang besar akan menghasilkan berkat-berkat yang besar.
Iman yang biasa akan menghasilkan berkat yang biasa. Dan tidak ada iman, tidak ada berkat, titik. Sehingga penting bagi kita hari-hari ini untuk memeriksa sebenarnya seberapa besar sih iman kita hari-hari ini. Sebab Tuhan Yesus juga bertanya-tanya, ketika anak manusia nanti datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Sebab iman itu bisa tergerus oleh keadaan. Karena orang lalai memelihara imannya, imannya menyusut tanpa ia sadari. Seperti orang yang tidak makan, lapar, kurus. Orang yang tidak minum, haus, lemes. Nah, iman pun demikian. Tadi pagi kita sudah membahas bagaimana iman itu menjadi ada oleh karena firman. Nah, kalau nasib firman di dalam diri kita itu terbengkelai, terlantar, maka firman yang terlantar itu tidak cukup untuk memberi makan bagi iman kita. Ya, saudaraku, itu yang tadi pagi kita bahas. Untuk lebihnya, silakan membaca di dalam Warta Jemaat atau di dalam ringkasan khotbah. Nah, mari kita melihat dulu seberang ke Injil Matius 17 ayat 20. Injil Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, ini kan kebalikannya tadi, 2 ayat yang pertama kita baca. Di sini Tuhan juga melihat seseorang yang kurang percaya. Nah, kenapa Tuhan bilang karena kamu kurang percaya? Sebab di ayat sebelumnya ada kegagalan. Di ayat sebelumnya ada kegagalan. Lalu bertanya mengapa ada kegagalan? Tuhan menjawab, karena kamu kurang percaya. Jadi seringkali kita menawar Tuhan, kalau bisa hidup ini nggak ada persoalan. Jadi perjalananku mulus dan aku berkemenangan. Tidak, kemenangan itu justru karena ada persoalan. Dan kita seringkali menjadi anak Tuhan yang rohaninya manja. Kita alergi dengan ujian, kita alergi dengan kesusahan dan tantangan hidup. Padahal tidak selamanya Tuhan menuntun kita. Ini para murid dihantam badai dan gelombang. Atas perintah Tuhan mereka melakukan perjalanan. Tetapi di perjalanan yang dalam ketaatan ini pun ada ujian, ada pencobaan. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka firman. Selama ini Tuhan mengajar kepada mereka firman. Agar firman itu menumbuhkan iman. Sebab iman itu diperlukan pada keadaan ini. Tetapi ujian keadaan ini membuktikan iman mereka ternyata kurang. Saudaraku, mengapa kita kadangkala kecewa dan gagal, meskipun kita anak Tuhan? Sebab pada waktunya kita bertempur dan seharusnya menang, pada saat itu ternyata tanpa kita sadari, iman kita kurang. Jadi kita baru sadar, iya ya saya kurang doa selama ini. Oh iya ya saya kurang rajin dalam beribadah. Oh iya ya saya kurang dekat kepada Tuhan. Kan begitu. Tetapi kesadaran itu setelah terjadi pertempuran dan kita gagal. Itu sebabnya firman Tuhan diajarkan agar kita memiliki sikap yang bijak untuk mempersiapkan diri sebelum pertempuran datang. Sehingga ketika pertempuran datang, kita siap. Ya, gampang ngomongnya. Ya, saya dengan Omogi juga gampang ngomongnya. Tetapi semua kita, termasuk saya, termasuk Bapak Gembala, pun harus mengurus iman kita masing-masing. Bukan mentang-mentang di depan namanya PDT atau Gembala, lalu iman pasti kuat, ya enggak lah. Iman itu bisa up and down. Buktinya Elia pun pernah minta mati saja ketika mengalami kesulitan. Ya, hamba Tuhan sehebat Elia pun bisa mengalami krisis iman. Saudaraku ya. Nah, itu sebabnya tadi pagi sudah disampaikan betapa pentingnya kita untuk introspeksi. Apakah hari-hari ini iman kita fit? Iman kita di dalam kondisi prima. Karena itu merupakan modal untuk berkemenangan. Puji Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal 6, kita lompat ke sana sebentar. Injil Markus pasal 9. Ya, saya salah tadi pagi. Injil Markus pasal 9. Kita baca sebentar, ada seorang bapak yang punya anak, anaknya ayan. Dan kalau sudah kumat, anak ini akan dibanting oleh roh jahat, digoncang-goncang, terguling-guling, terpelanting, itu ada di ayat yang ke-20 ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 20 itu, lalu mereka membawanya kepadanya, nya adalah Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya
Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jadi ini masalah yang sudah bertahun-tahun. Mungkin bapak ini juga sudah mengupayakan kesembuhan bagi anak ini ke berbagai tempat, ya tidak diceritakan. Tetapi kalau ibu yang meleleh darah 12 tahun, jelas Alkitab mencatat. Ini adalah seorang wanita yang berjuang untuk kesembuhannya. Ya, tidak hanya pasif. Nah, ini sejak kecil, anak ini menderita. Dan dia cerita betapa parahnya penderitaan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, perhatikan kalimat ini. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kelihatannya kalimat ini tidak ada kritik terhadap kalimat ini, ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bukankah kita seringkali mendengar doa ini diucapkan juga oleh orang-orang Kristen? Bapa, Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan saya mohon ini. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan juga tidak apa-apa. Saudaraku, kelihatannya itu doa yang rendah hati. Ya, memang doa ini tidak memaksa Tuhan. Ya, memang doa ini tidak sok pinter. Ya, memang doa ini juga tidak sok mendikte Tuhan. Ya, tapi doa ini juga tidak punya iman. Itu sebabnya Tuhan menyaut sebelum menolong, Tuhan membetulkan dulu sikap si bapak ini. Ulang ya, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Terus, sambungannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul? Betul? Salah. Itu seringkali iman kita tersesatnya di situ. Kalau bagi Allah selalu tidak mustahil, persoalannya you percaya apa tidak. Itu sebabnya Tuhan bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Bapak ini memindahkan tanggung jawabnya kepada Yesus. Yesus, kalau engkau dapat, tolonglah saya dan kasihanilah saya. Berarti kalau orang ini tidak tertolong, yang salah Yesus. Bisa nangkep. Bapak Gembala tolong doakan anak saya. Anak saya perlu pertolongan Tuhan. Pulang dari situ, ya sudah. Ketika anak itu tidak tertolong, dia nyalain gembalanya. Dasar gembala nggak urapan, kurang puasa, kurang doa, makan mulu. Nah, kok kemudian gembalanya yang salah? Yang butuh pertolongan Tuhan siapa? Jadi saudaraku, sampai di sini kita tahu iman itu adalah urusan pribadi. Bahwa ada orang mendoakan saudara, termasuk gembala saudara, itu adalah support. Tetapi Tuhan berurusan dengan engkau secara pribadi. Itu sebabnya sebelum Tuhan menunjukkan kuasanya yang memang tidak perlu diragukan lagi, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong anak ini, tetapi hukum iman mengatakan, hukum mujizat mengatakan, kuasa Allah yang tak terbatas, ketemu dengan iman seseorang terjadilah mujizat. Nah, dalam kasus ini, kuasa Yesus tidak usah diragukan. Kepercayaan Bapak ini yang menjadi persoalan. Itu sebabnya kan Tuhan urus dulu Bapaknya. Sebab anaknya ayan. Kalau anaknya harus beriman, nggak bisa. Orang dia lagi terguling-guling. Ini loh, kuasa iman dari seorang ayah. Kuasa iman dari seorang orang tua ketika dia mendoakan anaknya. Iman bapaknya menjadi taruhan. Apakah anak ini akan tertolong atau tidak? Bukan karena Tuhan Yesus tidak kuasa menolong, tetapi terbuka nggak jalan bagi kuasa Allah untuk mengadakan mujizat bagi anak yang ayan ini. Nah, saudara mengerti sekarang. Ya, jadi ulang. Ketika di sini dikatakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat.
Saudaraku, doa seperti ayat 22 ini, doa yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Kalau berdoa, saudara, nyatakan imanmu. Jangan ngambang. Waktu Kaleb minta kepada Yosua, jelas dia tahu firman Tuhan tentang pegunungan Hebron. Dia tidak minta tanah sembarang tanah. Karena janji Tuhan jelas bahwa yang diberikan kepada Kaleb dan keturunannya adalah pegunungan Hebron. Jadi ketika Kaleb ketemu Yosua untuk didoakan oleh Yosua, dia tidak mengatakan begini, berikan saya tanah apapun manapun. Mana yang engkau berkenan, mana yang Tuhan berkenan. No, Tuhan sudah menjanjikan clear kok. Untuk Kaleb, Tuhan sediakan pegunungan Hebron. Tinggal dia percaya atau tidak. Sebab pegunungan itu luas, banyak penduduknya. Ada raksasa di sana, dan raksasa yang paling besar, yaitu Arba, itu ada di sana. Jadi persoalannya bukan pada janji Tuhan masih berlaku atau tidak, apakah Tuhan berkuasa menolong dia atau tidak. Persoalannya Kaleb yakin nggak untuk mendapatkan berkat itu. Nah, puji Tuhan, Kaleb yakin. Iman Kaleb, iman di atas rata-rata. Maka berkat yang dia terima dan diwariskan ke keturunannya adalah berkat di atas rata-rata. Haleluya. Dan bagaimana dengan Yosua? Yosua oleh imannya yang besar, yang di atas rata-rata, dia bisa menghentikan matahari untuk beredar. Hanya satu manusia sepanjang sejarah yang bisa menyetop alam semesta berhenti berputar. Betapa dahsyatnya iman. Tetapi iman itu ada yang besar, ada yang biasa saja, ada yang kecil, ada yang lemah, ada yang kurang, ada yang mati. Masing-masing memberikan dampak kepada kehidupan kita. Oh haleluya saudaraku. Memang terasa tidak nyaman kalau mendengar firman Tuhan seperti ini, tapi ini sekaligus memberikan kita petunjuk bahwa penting sekali bagi kita untuk mengurus modal sebelum mendapat hasil. Untuk mengurus modal sebelum mendapatkan hasil. Kemenangan itu hasil, modalnya iman. Seringkali kita hanya fokus pada kemenangannya, bukan fokus pada modalnya. Iman tidak terurus, iman terlantar, ibadah compang-camping, persekutuan dengan Tuhan on off, tapi kita ingin selalu menang. Tidak bisa. Secara hukum firman, tidak bisa. Itu sebabnya kemudian Tuhan mengurus dulu keadaan iman Bapak ini. Mari kita lihat Bapak ini ternyata jujur, saudaraku. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, yang benar yang mana? Ya, begitu Tuhan mengoreksi sikapnya yang tidak tepat, Bapak ini ternyata cerdas. Dia cepat nangkep maksudnya Tuhan. Ada orang Kristen tahunan gak cerdas. Tuhan sudah berfirman bolak-balik yang gak ngerti juga. Berbahaya. Ya. Ini Tuhan sekali nyentil, Bapak ini langsung nangkep maksudnya Tuhan. Oh berarti ini tergantung saya. Kemudian dia bilang, oh Tuhan, aku percaya. Terus disambung, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yang benar yang mana, saudara? Yang benar yang terakhir. Tuhan, aku mau percaya, tapi kenyataannya aku tidak percaya. Jadi tolonglah saya untuk bisa percaya. Jujur, saya pun sebagai hamba Tuhan, bersama hamba Tuhan yang lain yang hadir, pernah mengalami di mana krisis iman. Waktu dibutuhkan iman kuat ternyata lemah. Doain orang lebih mudah. Tapi kalau sudah bergumul untuk pergumulan sendiri ya Umoki ya, benar ya. Itu banyak kali lebih berat. Dan maka firman Tuhan ini berlaku untuk semua termasuk saya. Nah puji Tuhan, untuk permohonan yang kedua ini Tuhan Yesus tidak mengkritik. Ya, Tuhan Yesus tidak keberatan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini
dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Lalu disambung, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Apa murid-murid tidak berdoa? Enggak mungkin. Yang mungkin adalah murid-murid berdoa tetapi kurang. Sehingga menjadi kurang iman. Nah, ketika kurang iman, kurang kuasa, ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena kurang kuasa. Kurang kuasa karena kurang iman karena kurang doa. Jadi, saudaraku, disiplin rohani kita tiap hari itu adalah modal. Sewaktu-waktu ada persoalan, itu dibutuhkan. Nah, banyak orang Kristen kekurangan modal ketika persoalan datang. Maka semakin hari kita iring Tuhan, kita tidak perlu lagi didorong-dorong oleh orang lain tentang disiplin rohani. Itu kebutuhan masing-masing kita kok. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Sebab yang mengalami masalah itu kita. Dan ketika kita yang mengalami masalah, ada orang lain yang mensupport, puji Tuhan. Kalau tidak pun jangan kecewa, karena itu urusan pribadi. Tuhan Yesus itu ada untuk setiap pribadi. Bahkan ketika Anda berdoa sendiri dalam malam yang sunyi, sendiri Tuhan ada hadir untuk Anda penuh. Tuhan tidak keberatan untuk menemui satu orang. Itu Tuhan kita, Tuhan tidak menunggu 1000 orang kumpul. Dan kalau undangan kurang dari 1000, Tuhan keberatan hadir. No, itu selebriti. Tapi kalau Tuhan itu meskipun Anda dalam kesendirian berdoa, tanpa suara yang keras, sebab itu malam hari, dini hari, hanya uraian air mata sambil Anda mengeluh, berkeluh kesah di hadapan Tuhan, menyampaikan isi hatimu. Tuhan hadir bagimu penuh. Yang membuat engkau berkemenangan adalah imanmu. Dalam hal ini kemudian kita menjadi penting untuk mengurus iman kita masing-masing. Ya saudaraku, haleluya. Tidak untuk lebih panjang lagi, mari kita lihat beberapa hal yang bisa membuat iman kita kuat. Kalau tadi pagi kita bicara tentang apa yang membuat iman seseorang itu kerdil, lemah, kecil, bahkan mati. Yang kedua kita bicara bagaimana atau apa yang bisa membuat iman seseorang itu menjadi iman yang dipuji oleh Tuhan. Besar imanmu, Ibu, heran. Di antara orang Israel belum pernah aku melihat iman sebesar ini. Dan masing-masing orang mendapat jawaban dari Tuhan, mereka berkemenangan. Ya, haleluya. Rahasia yang pertama, agar iman kita kuat dan bertumbuh dan semakin kuat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama meskipun pakai masker, sebisanya. Jangan sampai kekunyah maskernya Bapak Ibu ya. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Garis bawahi kalimat itu. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini sangat luas, kita bahas sedikit saja, yaitu tentang Yesus berkuasa membawa iman kita menuju kesempurnaan. Jadi yang membuat iman kita sempurna itu bukan kekuatan kita. Bukan karena kita setelah dengar khotbah ini lalu kita punya tekad yang besar. Lalu kita bagaimana cara mengipas iman kita sehingga bisa membesar. Karena apa?
Karena yang berkuasa untuk membawa iman kita kepada kesempurnaan menurut ayat ini adalah Yesus. Jadi seseorang tidak mungkin tumbuh iman kalau matanya tidak tertuju kepada Yesus. Contoh adalah ketika Petrus berjalan di atas air. Selama dia matanya tertuju kepada Yesus, kepala dan hatinya diisi oleh perkataan Yesus yang berkata, marilah. Maka dia tetap berjalan di atas air. Tapi begitu perhatiannya geser kepada tiupan angin dan gelombang dan cuaca yang menakutkan, maka imannya surut, semakin tenggelam, makin surut, makin tenggelam. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Masalah kita sudah minta kepada Tuhan Bapa, jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Itu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tetapi ketika oleh kehendak Tuhan, izin Tuhan kita menghadapi badai dan gelombang. Yang membuat iman kita tetap kuat kalau kita memandang Yesus terus. Hari-hari ini mungkin ada anak lulus SMU yang kemarin ikut ujian masuk perguruan tinggi karena hari kemarin tanggal 14 ada pengumuman dan sekiranya tidak diterima padahal sudah berdoa dan segala macam, bisa goyah imannya. Kalau kemudian kekhawatiran masuk ke dalam hatinya, bagaimana nih, aku nggak diterima nih, gimana nih nasibku, bagaimana. Dan kalau iman makin lemah, sebenarnya bukan tidak akan keluar dari masalah, malah akan makin tenggelam dalam masalah. Contoh tentang sakit penyakit, ya. Pasti sakit penyakit itu ada gejalanya. Gejala itu bisa dirasakan oleh tubuh dan semakin tidak nyaman. Itu fakta. Tetapi kalau kita merindukan kesembuhan, ada fakta lain yang harus kita pandang, yaitu oleh bilur-bilurnya, Tuhan membayar kesembuhan kita di kayu salib. Nah, mana yang kita pandang? Sebab semakin kita memandang, membicarakan, membahas sakit penyakit kita, iman kita makin drop. Dan ketika iman kita drop, berdoa pun tidak ada guna. Tadi kan ayah anak itu kan berdoa. Yesus, sekiranya engkau dapat, tolonglah kami, kasihanilah kami, itu kan doa. Tapi doa tanpa iman. Saudaraku, boleh berdoa, itu baik. Tapi kalau tanpa iman, nggak ada yang berubah. Memuji, menyembah Tuhan, itu Tuhan berkenan. Tapi kalau memuji dan menyembah Tuhan tanpa iman, itu pun tidak menggerakkan apa-apa. Ketika Paulus dan Silas menyanyi di tengah malam di penjara Filipi, itu kan menyanyi dalam iman, maka gempa bumi terjadi. Nah, saudaraku, jadi iman itu akan tumbuh, akan kuat, tetap terjaga kalau mata kita, mata batin kita, mata iman kita tertuju hanya kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus mau, apa yang Yesus berkenan, apa yang Yesus janjikan, kemudian itu kita pegang terus, terserah keadaan seperti apa. Pokoknya pegangan Yesus. Yesus cuma bilang begini, titik koma, satu koma pun dari firmanku tidak akan berlalu. Siapa yang memegang firmanku, dia teguh. Siapa yang menyebut nama Allah, dia akan diselamatkan. Udah pegang aja, pegang aja. Jadi ketika Yairus itu, yang kita pelajari pada minggu yang lalu, Yairus itu imannya di atas rata-rata. Dia bisa mendapatkan kembali nyawa anaknya. Anaknya yang sudah mati, hidup kembali oleh iman yang besar. Tetapi ketika itu kan dalam perjalanan kan Yairus mendapat dua kenyataan, kita sudah membahas. Bahwa selama dalam perjalanan, keluarganya bilang, anakmu sudah mati, tidak ada guna merepotkan guru. Fakta, anaknya sudah mati. Tapi kan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kan itu yang... Nah sekarang terserah Yairus mau memandang fakta yang mana. Puji Tuhan, Yairus memandang Yesus. Jadi saudaraku, pelajaran dari yang pertama ini, apapun keadaan kita, meskipun kita nggak ngerti, seperti tadi pemimpin pujian, kadangkala kita nggak ngerti keputusan Tuhan. Kadangkala kita nggak ngerti keadaan itu penjelasannya bagaimana. Udah yang kita ngerti pegangan Yesus, ya pegangan Yesus itu yang paling gampang. Yesusnya jangan dilepas. Caranya bagaimana? Buka Alkitabmu, baca. Kalau pengen mendapat kekuatan, ya baca Mazmur. Baca Injil Yohanes.
surat-surat Paulus, saudaraku. Itu cara kita memandang Yesus. Fakta, tapi kita pegang fakta yang dari sorga. Amin. Amin, saudaraku. Jadi, pulang dari sini, ada yang kita ubah kelakuan kita. Jangan kebanyakan ngomong masalah. Bicarakanlah tentang Tuhanmu. Sebut-sebutlah firman-Nya. Kalau capek, baca Alkitab, jalani hidup seperti biasa, tetapi dalam hatimu menyanyilah. Mintalah kepada Roh Kudus lagu yang tepat. Roh Kudus berikan saya nyanyian yang tepat agar imanku terjaga sepanjang hari ini. Ya kan? Kalau Anda butuh berkat, jangan-jangan Roh Kudus memberikan satu lagu yang sederhana. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Dari bangun pagi sampai mau tidur, Roh Kudus memberikan lagu itu sambil masak, sambil nyuci baju, sambil nyapu, sambil bekerja. Itu lagu di dalam hati, menguatkan iman kita. Karena modal kita cuma iman. Kalau sampai iman surut, kita nggak punya modal lagi. Bisa dipahami, ya saudaraku ya. Dan saya pun pernah mengalami hal ini. Itu yang pertama, pandang Yesus, melekat padanya. Kalau keadaan tidak menentu, banyak yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar kita, pegang Yesusnya. Biar dia yang menjelaskan kepada kita pada suatu saat. Kalaupun toh kita tetap nggak jelas, kita selamat. Oleh karena kita pegangan dia terus. Ya kan, dunia, langit dan bumi akan lenyap, firman-Ku tetap, kata Tuhan. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Contoh Hizkia, ya. Yesaya 38 ayat 2. Yesaya 38 ayat 2 di sana dikatakan 23, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kenapa memalingkan ke arah dinding? Dia nggak mau lihat yang lain kecuali Tuhan. Dia nggak mau lihat penyakitnya, dia nggak mau lihat berita buruk yang dibawa oleh Nabi Yesaya. Dia tidak mau lihat keluarganya yang mungkin sedih, dia tidak mau lihat. Dia palingkan mukanya, dia melihat ke dinding hanya untuk berdoa. Dia cari wajah Tuhan. Saudaraku, kalau engkau dalam perjuangan yang berat dalam hidupmu, ketika kanan kiri memberi nasihat yang tidak menguatkan imanmu, palingkan wajahmu, ngadep dinding saja. Udah ngomong sama tembok aja. Lebih ada gunanya ngomong sama tembok. Pernah nyoba? Boleh nyoba ngomong sama tembok. Bukan ngajak ngomong tembok, tapi di depan tembok itu kita bilang, Tuhan, aku menghadap Engkau. Aku hanya mau tahu berita darimu, Tuhan. Aku hanya mau firman-Mu. Aku hanya mau campur tangan-Mu. Aku hanya mau mengimani apa yang Kau katakan. Apa yang Kau sediakan bagiku, Tuhan. Aku hanya mau. Aku hanya mau Engkau. Aku hanya mau Engkau. Kebanyakan muka kita itu melihat banyak hal. Banyak yang kita lihat kecuali Tuhan. Makanya iman kita rontok. Banyak lihat TV, banyak bicara berita tentang COVID, tentang ini dan itu. Semua fasih kita ngomong kecuali ayat firman Tuhan. Tidak heran iman kita rontok. Lebih baik kita fasih ngomong ayat-ayat. Yang ngerti secara umum tentang dunia ini, baik agar kita berjaga-jaga. Tetapi jangan terbalik. Saya pun harus mendisiplin saya karena di kantor juga saya dipapar oleh banyak berita. Sebagai pemimpin juga saya harus mengerti itu. Dan harus mengambil keputusan-keputusan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus lebih berat kepada firman Allah. Karena itu yang akan membuat iman kita kuat ya saudaraku, puji Tuhan. Yang kedua, Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lihat, kalau Tuhan bilang hidup, berarti ketika mengalami persoalan, tertolong. Kalau Tuhan bilang hidup,
berarti ketika mengalami sesuatu yang berbahaya, selamat. Tuhan bilang, orang itu akan hidup dan sembuh. Oleh apa? Oleh perkataanku. Jadi yang kedua adalah, hormatilah firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kebanyakan orang mempertuhankan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, dan seleranya sendiri. Firman Tuhan tergeser. Firman Tuhan tergusur. Ya selalu ada alasan. Selalu ada alasan untuk melanggar firman, tetapi juga selalu ada alasan untuk taat. Kenapa kita memilih alasan untuk melanggar? Berusaha meyakinkan orang lain bahwa saya boleh melanggar. Kenapa tidak meyakinkan orang dan mengajak orang lain untuk taat? Contoh, suatu saat salah satu perusahaan di Astra mengikuti tender proyek pemerintah. Dan secara persyaratan tender, kami sudah menang. Tinggal satu syarat. Biasa, masa nggak tahu sih? Ya kan? Jangan sok nggak tahu, itu loh. Ya kan? Panitia bilang begitu. Nah, karena pemimpin perusahaan ini adalah seorang hamba Tuhan, dia memilih untuk tidak mau. Wah, yang sudah begadang 3 hari, nyiapin persyaratan tender, itu marah. Dia bilang sama bapak ini, kamu sok suci. Itu kan umum. Semua orang juga melakukan itu. Itu namanya lika-liku bisnis, udah biasa. Enggak. Wah, setahun dia dimaki, dicaci, kalau sekarang ya dibully, kalau bahasa sebelah dizolimi, wah. Tapi setelah setahun kemudian, pemenang tender yang mau itu ditangkap KPK, orang-orang yang tadi bilang sok suci segala macam, buru-buru datang kepada bapak ini, minta maaf. Maaf ya, kamu yang benar. Maaf ya, kamu yang benar. Maaf. Tapi setahun dia menderita. Demi kebenaran firman. Nah, ternyata yang mengamati perilaku beliau ini bukan hanya anak buahnya. Pemerintah juga mengamati perilaku dia. Perusahaan-perusahaan luar negeri juga memperhatikan perilaku dia. Anda tahu, kehilangan satu tender, setelah itu menerima tawaran banyak sekali dari perusahaan-perusahaan kelas dunia yang mencari pebisnis yang bersih. Salah satu Michelin itu, ban Michelin itu datang ke Indonesia hanya mau berpartner dengan kami. Kalau kami tidak mau, mereka pulang lagi. Terus ditanya, kenapa kamu hanya mau dengan kami, dengan Astra dalam hal ini? Karena kami sudah memperhatikan perilaku Astra. Jadi dalam hal ini saudaraku, kita melihat, memang taat firman itu seolah-olah pada satu saat menderita. Mungkin mengalami kerugian. Namun kebenaran adalah kebenaran dan firman Allah adalah kebenaran. Pada satu saat itu akan mendapatkan upahnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri dengan menggerakkan banyak berkat. Sehingga sampai hari ini, Bapak itu kalau mengingatkan saya, Hizkia, kurva J, turun dikit, melesat. Bukan kurva U, kalau kurva U kan impas. Kurva J. Anak-anak muda yang dipercaya oleh Tuhan untuk berbisnis. Punyakah engkau kualitas iman yang seperti ini? Bagaimana engkau militan di hadapan Tuhan? Menjunjung tinggi firman. Sehingga pada satu titik firman itu yang membela engkau. Firman itu yang membuka pintu berkat bagimu. Firman itu yang menunjukkan engkau jalan menuju kemuliaan. Itu yang dilakukan oleh Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Menempatkan firman Allah pada otoritas tertinggi, sehingga mereka tidak mau menajiskan diri dengan apapun. Apakah hidup mereka kemudian nyaman? Tidak, ada gua singa, ada dapur api. Tapi semua itu adalah pelontar mereka kepada kemuliaan. Keluar dari gua singa, Daniel dipermuliakan. Keluar dari dapur api, Sadrah, Mesah, Abednego dipermuliakan. Persis seperti yang kami alami di dalam kasus ini.
Oke, kalah tender, tapi kemudian mendapatkan kemuliaan yang berbeda. Yang dari Tuhan, yang tidak disesali, tidak disertai dengan penderitaan. Karena berkat Allah tidak disertai dengan penderitaan. Saudaraku mengerti ya? Jadi iman yang pertama itu memandang Yesus. Iman akan bertumbuh kalau kita menjunjung tinggi firman. Kalau dengar khotbah saja sudah aras-arasen, bahasa orang Jerman, malas-malasan. Iman tidak akan kuat. Dan kalau dengar ayat nasihat firman hanya untuk dibantah, iman tidak akan bertumbuh. Oke, saudaraku mengerti ya? Haleluya. Nah, Matius 19 ayat 22, contoh. Orang yang tidak menjunjung tinggi firman dan akibatnya dia tidak bertumbuh. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita tahu cerita itu, anak muda yang kaya. Ingin mendapat hidup yang kekal, Tuhan Yesus memberikan firman, firman-Nya ditolak. Ada yang lain yang lebih berharga dalam hidupnya selain firman itu, yaitu hartanya yang banyak. Jadi kalau firman itu disejajarkan dengan yang lain-lain, memang selalu kalah firman itu. Hidup kudus, kemudian dibandingkan dengan kesenangan anak muda, tren dunia ini, ya kan? Ya kalah terus namanya hidup kudus. Tapi kalau hidup kudus ditaruh di atas, yang lain-lain di sini, kemudian kita menjunjung tinggi firman, stop. Yang namanya nafsu anak muda, kita tidak sentuh. Kan itu yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Jauhilah nafsu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda Pantai Kosta, kalau engkau mendengar nasihat seperti ini, itu untuk kebaikanmu. Karena berkatmu datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Engkau boleh ngikutin tren dunia ini, tetapi berkatmu dari Tuhan. Jadi kalau engkau ikut dunia, dunia tidak memberikan apapun. Tapi kalau engkau ikut Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang engkau perlu. Nah ini memang pemilihan yang berat untuk anak-anak muda, terutama anak muda Pantai Kosta yang diajarkan firman Tuhan yang murni. Tetapi engkau akan bersukacita dalam sukacita yang sejati. Lihatlah pemimpin-pemimpinmu, kata firman Tuhan. Lihat akhir hidup mereka. Apa ada yang menyesal untuk menjunjung tinggi firman? Tanya kepada pemimpin-pemimpin rohani di sini. Dulu mereka seperti apa, sekarang seperti apakah mereka menyesal? Itu nasihat firman. Ya anak-anak muda ya, sekolah boleh pinter, firman tetap di atas. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Termasuk waktu pilih jodoh ya, jangan lupa. Junjung tinggi firman, jangan hawa nafsu. Yang ketiga, karena iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan, maka yang ketiga, iman seseorang akan kuat kalau dia terus makan. Makan firman. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Anda mengerti betul ayat ini? Apakah ini terrefleksi dalam hidup kita sehari-hari? Bahwa kita menempatkan perkataan Allah roti surgawi di atas makanan pokok kita sehari-hari. Urusan rohani di atas urusan jasmani. Sepandai-pandainya kita merawat kesehatan, kalau umur bertambah, lemah juga. Sakit juga, mati juga. Kecuali kalau ada pil anti tua. Ulang tahun yang ke-80 badan 18. Wah, luar biasa. Itu pil dewa dari mana itu ya? Tapi kan tetap 80 ya 80. Mau semangat remaja, semangat muda tetap 80, nggak bisa dibohongin ya. Bapak Gembala pernah tuh ya hampir kejatuhan tangga di depan situ. Karena memang fisik 80, semangat 18. Tapi ya nggak bisa dibohongin ya. Tangga segede gitu ya tetap nggak kuat ditahan.
hampir ketimpa. Ya sudah, untung ada ibu-ibu di sini yang dalam kasihnya cerewet bawel kepada Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala tidak mengulang lagi. Ya, maksud hati kita ingin terus bugar. Tetapi bagaimanapun juga suatu saat kemah ini akan dibongkar. Waktu dibongkar kita pergi kemana? Pertanyaannya kan itu. Sehingga penting bagi kita untuk tidak hanya memelihara fisik ini secara baik. Lah rohani kita bagaimana? Sebab setelah itu rohani kita masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan manusia hidup tidak hanya dengan roti saja. Jangan urusan roti, urusan perut, kemudian menindas kebutuhan kita akan firman. Saking rajinnya bekerja, cari nafkah, sampai nggak sempat ibadah. Saudaraku, apa benar itu hidup seperti itu? Apa kemudian akan kuat iman kita dengan cara begitu? Katakanlah deposito Anda semakin bertambah, 2 kali lipat, 3 kali lipat, apa imanmu juga 2 kali lipat, 3 kali lipat? Nah, pada waktu kesusahan tiba, depositomu nggak ada guna. Pada akhirnya ketika engkau berseru ke sorga, modalmu hanya iman. Nah, kalau iman terlantar karena urusan roti, nanti menyesal. Ya, saudaraku, dengan kasih firman Tuhan disampaikan, jangan terbalik urusan. Yang muda-muda terutama, ya. Banyak tokoh muda di Alkitab yang bisa dicontoh. Nah, Hosea 4 ayat 6, ketika orang lalai untuk makan roti sorgawi, yaitu belajar firman Tuhan, maka yang datang adalah kebinasaan. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan, lack of knowledge. Lack of knowledge bukan ilmu pengetahuan duniawi, tapi lack of knowledge of God. Kurang pengetahuan tentang Allah, tidak kenal Allahnya. Jadi nggak bisa membedakan ini benar apa salah, Tuhan berkenan atau tidak, ini mendatangkan berkat atau mencelakakan, nggak ngerti, orang firmannya juga nggak ngerti. Maka hidupnya tanpa kompas, hidupnya tanpa rambu-rambu, nabrak sana-sini juga nggak ngerti. Itu yang disebut sebagai ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya kebinasaan. Nah, dia nggak ngerti, orang bedain jalan aja nggak tahu. Saudaraku, alangkah berbahaya orang yang hidup tanpa firman. Dia bisa nyasar lagi, terjerumus lagi, gagal lagi, dan dia bingung kenapa hidup saya seperti ini. Nah, karena hidupnya gelap, sedangkan firman itu terang. Nah, kalau firmannya diambil, diindahkan, kemudian terang menyinari, baru saya salah jalan rupanya selama ini. Nah, untung masih bisa bertobat ya. Kalau nggak bisa bertobat kan celaka. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi adalah pandang Yesus. Terutama dalam kondisi yang membingungkan, udah pandang Yesus saja. Pandang Yesus. Ya kan? Yang kedua adalah tempatkan firman sebagai otoritas tertinggi. Jangan disamaratakan dengan pertimbangan kita manusia. Pokoknya firman lebih ditaati. Ya, yang ketiga kita bicara terus makan firman agar iman kita mendapatkan supply, mendapatkan makanan. Yang keempat, nah, tadi pagi kita bicara tentang mengapa iman itu bisa mati. Bahkan tidak sempat ada, 0. Karena hati kita seperti tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan adalah tanah tak bertuan. Tanah yang tidak dipagari, apapun boleh lewat, apapun boleh masuk, tanah yang bising dengan segala urusan, alhasil itu bukan tanah yang kudus. Sebab kudus artinya terpisah. Kudus artinya dikhususkan. Kudus artinya dijaga. Nah, tanah pinggir jalan artinya hidup seseorang yang tidak dikuduskan, dipersembahkan bagi Tuhan. Maka meskipun ada penabur firman, dalam perumpamaan itu, datanglah burung, memakan habis firman itu, tidak bersisa. Lalu Tuhan menjelaskan artinya,
Tanah yang di pinggir jalan artinya orang yang ketika dengar firman tidak mengerti. Tidak mengerti. Mengapa? Karena hidupnya bising. Banyak hal di dalam hidupnya. Semua boleh masuk, semua boleh lewat. Namanya juga tanah pinggir jalan. Semua bacaan dibaca, semua berita didengerin, semua tontonan dilihat, semua pembicaraan dibahas. Dia tidak membelah-belah, ini kudus, ini tidak kudus. Ini Tuhan berkenan, ini Tuhan tidak berkenan. Ini bermanfaat, ini merugikan. Tidak ada, karena pinggir jalan terserah. Mau ada mobil, kayak bajai, kayak ban bekas, sendal, anjing, kucing lewat situ, namanya juga pinggir jalan. Nah, terhadap hidup yang seperti ini, meskipun firman ditaburkan, kemudian datang burung, sebab burung juga bisa masuk. Sebab memang tanah itu tidak dipagari, sebab memang tidak ada pemiliknya. Nah, burung ini disebut iblis. Iblis masuk, ambil itu semua firman. Meskipun dengar khotbah yang berapi-api, pulang, ditanya sama orang rumah, dari mana? Gereja. Bagus khotbahnya, bagus. Menguatkan. Puji Tuhan. Apa sih isinya? Apa ya? Pokoknya seru dah. Tapi apa isinya? Apa ya? Diingat-ingat, nggak ingat juga. Oh ya, habis dimakan burung. Nah, bagi orang yang seperti itu, maka terjadilah hal ini. Ya, kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kebanyakan yang diaminkan cuma yang buntutnya aja. Tuhan, saya yakin saya berhasil dan beruntung. Ya, Tuhan bilang betul. Tetapi syaratnya di depan dibaca juga dong. Bahwa kamu akan beruntung dan berhasil kalau tidak salah langkah. Nah, kamu kalau tidak akan salah langkah kalau kamu hati-hati. Dan kamu bisa hati-hati kalau kamu bisa membedakan mana langkah yang benar, maka mana langkah yang salah. Dan pengetahuan itu ada pada hukum-hukumku. Jadi kan harus kita baca terbalik ayat itu. Agar beruntung dan berhasil, jangan salah langkah. Agar jangan salah langkah, mesti bisa membedakan mana langkah yang berkat, mana langkah yang kutuk. Nah, mana yang berkat, mana yang kutuk, hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya merenungkan firman Tuhan sampai ngerti. Itu adalah rahasia bagi iman yang berhasil. Apakah Anda mengerti firman Tuhan? Ini pertanyaannya. Kalau datang ke gereja dengar khotbah sampai di rumah, ngerti nggak? Dapat sesuatu nggak? Kalau tidak, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti. Dan firman-Mu mengatakan kalau saya nggak ngerti, saya binasa Tuhan. Karena saya nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Saya bisa salah langkah Tuhan, tiba-tiba saya terjerumus. Dan saya rugi Tuhan, saya nggak mau begitu Tuhan. Apalagi sampai saya masuk neraka Tuhan karena saya salah langkah. Tuhan, kasihanilah saya. Tolong saya untuk saya bisa mengerti firman. Saudara, itu urusanmu secara pribadi. Kalau engkau tidak mengerti khotbah, ada ayat engkau baca di dalam Alkitab dan engkau tidak mengertinya, engkau harus minta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan membukakan rahasia firman. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat seseorang mengerti firman Allah. Jadi orang yang tidak mengerti firman itu tidak dinaungi oleh Roh Kudus. Mungkin kebanyakan burung dalam hidupnya. Iblis keluar masuk sembarangan. Karena memang hidupmu tidak kudus. Tidak dipagari. Tidak didedikasikan untuk Allah. Sehingga Allah berkepentingan atas hidupmu. Tanah milik Allah tidak boleh menerobos, dilarang masuk bagi iblis. Nah, kalau hati kita dedikasikan untuk Tuhan, kemudian Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, kemudian pewahyuan mulai terbuka. Baca ayat jadi mengerti. Oh, terima kasih Tuhan.
Saya sudah sering baca ayat ini Tuhan, tapi baru kali ini saya mendapatkan pengertian ini, terima kasih. Itu namanya pewahyuan, kita diberikan sesuatu. Itu hadiah dari Tuhan untuk Anda. Nah, saudaraku, kita mengerti sekarang, iman akan timbul bukan karena Anda membaca Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda membaca Kejadian sampai Wahyu seperti orang Farisi membaca Alkitab, firman Tuhan mengatakan mereka tidak mengerti karena ada selubung. Membaca dari Kejadian sampai Wahyu tetap penting, tetapi lebih penting Anda mengerti. Kalau belum mengerti, berdoa. Tuhan, saya belum mengerti ini, Tuhan. Berikan saya pengertian. Apa maksudnya Tuhan? Dan seterusnya. Ya, haleluya. Sedikit lagi, 1 Samuel 13 ayat 13. Jadi orang yang nggak merenungkan firman, imannya nggak tumbuh, lalu melakukan kebodohan. Nah, kebodohan ini mengundang celaka. Mengundang celaka ya. 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya, maksudnya, awalnya, dari dulunya, Tuhan mengokohkan kerajaanmu, artinya turun-temurun sampai ke Yonatan dan seterusnya, atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa Saul ini bodoh atau idiot? Enggak. Dia cerdas. Tapi dia tidak mengerti firman. Sebab dia tidak bisa membedakan mana urusan nabi, mana urusan raja. Jadi ketika dia dalam keadaan terdesak oleh keadaan, dia menghalalkan segala cara. Karena Samuel yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, dia ambil alih tugas nabi padahal dia adalah raja. Itu pelanggaran terhadap urapan, pelanggaran terhadap ketaatan kepada Tuhan, dan akibatnya berkat besar hilang dari Saul dan keturunannya. Jadi ini pengalaman yang terbalik dengan Kaleb. Kaleb dalam ketaatannya mendapat berkat besar diwariskan kepada keturunannya. Saul dalam ketidaktaatannya kehilangan berkat yang besar yang seharusnya diwariskan kepada keturunannya. Lihat saudaraku, betapa berbahayanya orang yang tidak mengerti firman Allah. Tanpa dia sadari dia bisa melakukan kebodohan demi kebodohan. Jadi jangan cepat menyalahkan Tuhan kalau kita ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kegagalan dan segala macam. Coba periksa diri. Coba periksa diri. Tuhan itu adil selama-lamanya benar. Tidak mungkin kita berdebat melawan Tuhan dan kita menang. Tidak akan mungkin, percuma juga. Jadi lebih baik kita duduk di kaki Tuhan bertanya, Tuhan salah saya di mana? Apakah saya salah langkah Tuhan? Berikan saya kesempatan Tuhan untuk saya memperbaiki diri. Kan ini lebih indah, ya, lebih indah di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sudah berapa tadi itu ya? 5 ya, 1 lagi atau 2 lagi. Ulang, yang pertama, pandang Yesus yang menyempurnakan iman. 2, tempatkan firman otoritas tertinggi. 3, makan firman. 4, renungkan sampai ngerti firman Tuhan. Yang kelima, nah waktunya bertindak, bertindaklah berdasar firman itu. Jangan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengertian sendiri. Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu orang lain ya, itu jahat. Menipu diri sendiri lebih jahat. Tega benar. Nipu orang lain itu tega. Tapi nipu diri sendiri, raja tega. Oh, diri sendiri ditipu. Nah, raja tega ini banyak dalam kehidupan orang Kristen yang hanya mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan selamanya tidak dipakai sebagai alat navigasi.
Kalau kita mau pergi ke satu tempat yang kita belum pernah ke sana, kita pakai GPS. GPS dinyalakan tapi muter setirnya suka-suka. Belok kanan, gitu kan? 100 meter lagi, belok kanan, lurus. Ya kan? 200 meter lagi, putar kanan. Putar kanan. Putar kanan, lurus. Ya kan? Nyampe enggak? Nyasar. Nah, banyak orang Kristen nyasar dengan sukacita. Bangga pula. Kalau diingatkan, dinasihati, nolak. Cerita pamer berbusa-busa. Pamer nyasarnya tanpa dia sadari. Ya, saudaraku, Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, pemberontakan terhadap firman kalau sudah mulai minta nasihat setan. Banyak bentuknya, ya. Di sini dikatakan roh-roh peramal. Ada yang masih mengarahkan hidupnya pakai horoskop. Bintang hari ini. Bintang apa Moki? Bintang kecil. Asmara. Buang. Secara rohani itu perzinahan. Ya, saudaraku, kelihatannya populer. Oh, enggak apa-apa, Kak, itu kok semua orang kan baca. Kamu anak Tuhan. Pedoman hidupmu adalah firman Allah. Haleluya, ya. Agak keras enggak apa-apa ya, situannya. Jadi bertindaklah berdasar firman, jangan berdasarkan yang lain-lain. Yang keenam, berdoalah dalam Roh Kudus, ada di dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi, kalau mau iman kita subur, tadi pagi saya membahas tentang ada orang itu nanam padi, tapi yang tumbuh rumput. Kok bisa? Ya, orang nanam padi yang tumbuh rumput. Kok bisa? Karena dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan untuk memelihara padi. Singkatnya, kalau nanam padi harus banyak air, dia harus mau repot. Tetapi kalau dia malas, dia tidak memberi banyak air, yang tumbuh rumput, padinya mati. Rumput tidak keberatan, tumbuh di atas tanah yang tidak banyak air, tidak masalah. Nah, iman kita itu butuh perawatan yang tertentu. Tadi makan firman sudah. Yang kedua, harus ada air, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang haus, minum. Nah, banyak anak Tuhan dehidrasi berat imannya. Karena kurang minum. Sibuk iya, seperti saya juga sibuk iya. Seringkali kurang waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, tidak harus dalam bentuk berdoa berlutut atau berdoa duduk di kamar, tidak harus. Tapi yang namanya kontak dengan Tuhan itu kan bisa juga sambil beraktivitas meskipun kita tetap harus meluangkan waktu, ya kan? Saudaraku, jadi di sini ada rahasia agar iman kita bertumbuh kalau kita berdoa dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus ini banyak kali tidak bisa sambil lalu. Mesti ada disiplinnya, mesti ada disempatkannya. Saya pun masih harus belajar tentang hal ini untuk terus-menerus meningkatkan hal ini. Ya, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendugakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, karena iman kita itu akan bertumbuh kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, Roh Kudusnya jangan dimusuhin.
perkataan, perbuatan yang mendukakan Roh Kudus harus lenyap dari hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita kekuatan. Lah, kalau kita bermusuhan dengan Dia, siapa yang akan menguatkan kita? Yang terakhir, senantiasa bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, itu ternyata membuat iman kita kuat. Sebaliknya, kalau bersungut-sungut, mengeluh, ya, itu ternyata iman kita makin surut. Filipi 4 ayat 6, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Lihat, doa, permohonan, ucapan syukur itu lawannya khawatir. Sedangkan tanah yang bersemak duri adalah hati yang penuh kekhawatiran. Di dalam perumpamaan Matius pasal 13, firman yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri, tanah itu tanah kudus. Tidak ada batunya, tidak seperti tanah yang kedua berbatu-batu. Tanah itu tanah yang subur. Tanaman apapun bisa tumbuh, termasuk semak duri. Nah, ada anak Tuhan tidak waspada, tidak disiplin, semua tanaman boleh tumbuh di hatinya. Ada firman yang harus bertumbuh, ada semak duri bertumbuh. Semak duri bicara apa? Kekhawatiran, keinginan untuk kaya, tipu daya dunia ini, itu dibiarkan hidup. Menghimpit firman, diceritakan dalam firman Tuhan, firmannya mati. Nah, terang firman Tuhan itu kalau kita terapkan dalam Filipi 4 ayat 6, artinya apa? Kalau kita memperbanyak doa, permohonan, dan ucapan syukur, maka kekhawatiran akan lenyap. Semak durinya akan lenyap. Firmannya akan tumbuh. Imannya akan kuat. Bisa nangkap ya, saudara ya. Dua perumpamaan ini kita gabungkan. Nah, 1 Korintus 10 ayat 10 berkata begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat, bukan kehidupan yang akan diterima orang bersungut-sungut, tapi kebinasaan, maut. Dan ini memberikan kepada kita pengertian bahwa antara iman yang harus bertumbuh, itu musuhnya adalah hati yang tidak bersyukur dan sikap yang bersungut-sungut. Ini akan saling bertentangan. Nah, oleh ucapan syukur, kita menekan sungut-sungut, sehingga kemudian iman bertumbuh dan iman berkuasa memberikan pertolongan. Saudaraku, dari 7 hal ini, mana yang kita perlu perbaiki? Ya, 1, apakah kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus? Masalah real, Tuhan Yesus juga real. Dan kita memilih untuk fokus kepada realita Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah firman Tuhan kita hormati selama ini? Kita junjung tinggi. Yang ketiga, apakah kita disiplin makan firman? Ya puji Tuhan, Om Moki selalu kirim ya di dalam grup. Setiap pagi pasti 1 ayat muncul. Makan. Saya pun diberkati. Saya sudah terima kasih sama Om Moki. Ya, saya diberkati oleh ayat-ayat itu. Hari ini ayatnya tentang apa? Yang dikirim Om Moki. Ada yang baca? Hari ini makan enggak? Ya puji Tuhan ya. Kemudian yang keempat, merenungkan firman sampai mengerti. Karena kalau enggak ngerti, itu bisa tersesat. Ya. Lalu bertindak berdasarkan firman, ngerti, bertindak. Dan apapun yang sedang kita hadapi, yuk terus bersyukur. Ucapan syukur kita. Tuhan, saya nggak ngerti situasi ini, tapi saya percaya padamu. Saya tetap mau pegang Engkau. Saya yakin Kau memberikan yang terbaik. Aku bersyukur Tuhan.
kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.